Tahun 2025 udah masuk pertengahan bulan kedua di Februari ini. Pertanyaannya, apakah resolusi yang kamu tulis di akhir tahun kemarin itu udah kamu mulai atau masih jadi wacana doang? Ya, banyak dari kita punya keinginan, punya resolusi untuk jadi lebih baik, untuk sukses, untuk berkembang, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, resolusi tersebut sering banget cuman jadi wacana doang yang gak pernah kamu wujudkan. Dan resolusi tersebut akan terus muncul dari tahun ke tahun karena kamu gak pernah mewujudkannya. Tapi gimana ya kalau tahun ini kita itu benar-benar mewujudkan resolusi tersebut? Ya, suka atau nggak suka, dunia itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus berputar. Dan kesempatan itu akan terus hadir di hidup kamu. Kalau kamu cuma diem aja, ya kamu nggak akan pernah bisa memanfaatkan kesempatan yang hadir di hidup kamu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kamu selalu melewatkan kesempatan yang hadir di hidup kamu, maka pastikan di tahun 2025 ini, kamu nggak ketinggalan kesempatan-kesempatan yang akan hadir di hidup kamu. Karena sayang aja gitu, kalau kamu terus-terusan melewatkan kesempatan yang hadir karena kamu malas untuk bergerak. Karena kali aja dari kesempatan yang hadir ataupun dari kesempatan yang selalu kamu lewati itu merupakan loncatan untuk kamu bisa mencapai sukses kamu. Karena sejatinya sukses itu nggak ada yang datang tiba-tiba. Kan nggak mungkin kamu lagi tidur siang tiba-tiba sukses gitu. Tiba-tiba uang di rekening kamu itu ada banyak, kan nggak mungkin. Karena sukses itu butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Nah, terkadang kita itu cuma fokus di suksesnya aja. Padahal di balik sukses tersebut pasti ada perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tapi dari perjalanan itulah diri kita akan dibentuk untuk bisa jadi versi terbaik agar pantas menerima sukses yang kita inginkan. Lalu pertanyaannya gimana nih? Cara agar bisa jadi versi terbaik, agar bisa pantas menerima sukses yang kita inginkan di tahun 2025 ini. Ayo kita bahas di chapter yang kedua, cara jadi versi terbaik di tahun 2025. Yang pertama, berani mulai aja dulu. Ya, kalau kamu punya resolusi yang gak pernah kamu wujudkan dari tahun ke tahun, maka pastikan di tahun 2025 ini, kamu berani untuk mulai mewujudkan resolusi tersebut. Gak perlu nunggu sempurna, gak perlu nunggu orang lain, cukup beranikan diri kamu untuk bisa mulai aja dulu. Tapi tentunya, mulai aja dulu itu gak cuman mulai aja dulu. Kamu juga perlu menyiapkan hal yang bisa kamu siapkan. Kayak kamu bisa menyiapkan goals-nya, kamu bisa menyiapkan strateginya, kamu bisa menyiapkan step by step awal mulainya, dan lain sebagainya. Cukup fokus ke hal yang bisa kamu siapkan saat ini. Jangan fokus ke hal yang belum bisa kamu siapkan, karena itu nantinya bisa membuat kamu selalu menunda untuk mulai. Fokus aja sama hal yang bisa kamu siapkan, dan mulai aja dulu. Yang kedua, gak usah takut diomongin orang lain. Mau mulai bisnis takut diomongin, mau mulai konten takut diomongin, mau cari side hustle takut diomongin. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau menunda mulai kamu cuman karena takut diomongin? Omongan orang lain itu bukan harga yang harus kamu bayar untuk jadi versi terbaik atau untuk sukses. Ya oke lah kalau misal omongannya berupa kritik yang membangun, itu bisa kita pakai untuk evaluasi diri kita. Tapi kalau omongannya berupa nyinyiran, ya udahlah, diemin aja dan gak usah didengerin. Nanti juga diem sendiri. Karena percayalah, ada aja orang yang sifatnya jelek gitu, yang gak mau lihat kita itu berkembang, yang gak mau lihat kita itu lebih dari dirinya. Makanya biasanya orang kayak gitu itu nyinyirin kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu gak memulai dan gak bisa jadi versi terbaik dan gak bisa sukses. Nah, orang-orang yang kayak gini lah yang gak perlu kamu dengerin, karena hal itu bukan harga yang harus kamu bayar untuk bisa sukses dan jadi versi terbaik. Yang ketiga, kurangin nantinya. Ya, udah 2025 nih, masa masukkan nanti untuk mulai mewujudkan resolusi kamu. Karena semakin lama kamu mulai, maka semakin lama juga kemungkinan kamu suksesnya. Karena kita nggak pernah tahu seberapa panjang perjalanan yang akan kita lalui ketika berproses. Kalau perjalanannya panjang, maka semakin lama kita mulai, maka semakin lama juga kita suksesnya. Jadi beraniin diri kamu untuk mulai mewujudkan resolusi kamu dan kurangin nantinya. Karena seringkali kalau kita suka nanti itu sebenarnya kita lagi menutupi rasa takut kita untuk memulai. Kalau takut memulai, ya udah deh, gak usah berharap untuk bisa sukses. Karena sejatinya sukses itu hanya untuk orang yang berani memulai dan berani memperjuangkan mimpinya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu berani evaluasi diri sendiri. Ya, terkadang kita itu susah banget untuk melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Malah lebih gampang untuk melihat kekurangan orang lain. Padahal dengan kita bisa melihat kekurangan diri kita itu bisa mengevaluasi diri kita. Karena dengan mengevaluasi diri kita itu akan tahu apa yang kurang dari diri kita dan apa yang lebih dari diri kita. Nantinya, hal yang kurang dari diri kita itu bisa kita hilangkan
atau seenggaknya bisa kita perbaiki. Dan yang lebih dari diri kita, bisa kita explore untuk mencari potensi terbaik dalam diri kita. Ya, oke, itulah 4 cara jadi versi terbaik di tahun 2025. Dan selalu ingat, pastikan tahun ini itu jadi tahun terbaikmu untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang hadir di hidup kamu. Karena kali aja dari kesempatan yang hadir itu bisa jadi loncatan untuk kamu bisa mencapai sukses yang kamu inginkan. Oke, thanks for watching. Kalau kamu suka, boleh like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman kamu yang mau kamu ajak untuk sama-sama jadi versi terbaik di tahun 2025.